Mata Fen Tianhe yang menyala-nyala menatap kegelapan di depan. Penghalang pelindung bintang bulan belum memberi peringatan untuk saat ini. Jika dia benar-benar berani bergerak, kesempatan terakhirnya akan segera datang. Pikiran Fen Tianhe Zusen menyapu keempat penjuru, dan api-api aneh terus berkobar di langit berbintang. Tepat saat itu, cahaya merah muda perlahan-lahan bersinar di depan. Apakah kamu benar-benar berani datang? Mata Fen Tianhe menyipit. Hati-hati. Ketika pikiran Zeus menemukan bintang neutron merah muda itu, bintang neutron itu sudah menabrak mereka. Kecepatannya memang tidak secepat Zeus, tetapi karena menabrak langsung kapal Dewa Laut Bintang, itu tetap cukup mendebarkan. Ketika kapal Dewa Laut Bintang berlayar cepat, ia pasti tidak selincah Zeus. Ledakan dari jarak jauh. Fen Tianhe adalah orang yang sangat berhati-hati dan penuh curiga. Berdasarkan pengalaman terakhirnya, ia langsung bereaksi terhadap penyergapan yang tiba-tiba dan aneh ini. Ledakan. 3 Zeus lainnya bersinkronisasi dengannya, dan total 4 cahaya bintang yang cemerlang meledak dari tubuh mereka, seketika melintasi langit berbintang, membentuk 4 berkas cahaya yang menyilaukan, membombardir bintang neutron dari jarak jauh. Dengan suara keras, bintang neutron itu diguncang kembali oleh kekuatan laut 4 bintang, tetapi tidak meledak. Ini jelas karena struktur bintang neutron terlalu stabil. Bahkan Zeus pun akan sulit menghancurkannya dari luar. Adegan di mana ia dihempaskan oleh keempat Zeus itu bagaikan meletuskan permen di langit berbintang. Keempat Zeus juga sedikit tercengang. Pada saat ini, bintang neutron merah muda datang lagi. Jangan biarkan dia mendekat. Bahkan seseorang sekuat Zeus tidak akan berani gegabah saat menghadapi taktik yang luar biasa seperti itu. Sejak awal, Li Tianming memberi mereka perasaan bahwa keanehannya berada di luar imajinasi mereka. Kini, mereka takut pada tali selama 10 tahun setelah digigit ular. Mereka harus menggunakan imajinasi mereka untuk berjaga-jaga. Berkelilinglah dan melajulah ke istana Dewa Bintang Bulan. Ledakan. Kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu mulai melaju kencang. Ledakan. Cahaya bintang yang menyilaukan menembus galaksi dan membombardir bintang neutron. Di bawah kekuatan penghancur Zeus, bahkan struktur yang paling stabil pun menunjukkan tanda-tanda kerundewa. Beruntungnya, saat ini Jiji mendapat berita itu. Bahkan Zeus yang ada di dalam istana Dewa Bintang Bulan pun merasa khawatir. Demi membasmi Longsing, mereka memang berjuang keras. Selama periode ini, sebagian besar garis keturunan inti Dewa Matahari terbenam dan Dewa Meteorit dilindungi oleh berbagai penghalang. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan adalah meledak. Keempat Zeus menekan bintang neutron, dan kapal Dewa Laut Bintang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan penghalang perlindungan bintang dan bulan. Dengung. Jiji tiba-tiba berakselerasi dan jatuh, menyebabkan bintang neutron hancur. Melihat benda itu akan meledak, keempat Zeus hanya bisa menghindar sedikit dan menggunakan pemboman jarak jauh untuk mendorong bintang neutron semakin jauh. Namun, ledakan itu masih harus terjadi. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh dunia tingkat penciptaan meletus tepat di atas kepala mereka. Gelombang cahaya merah muda menembus penghalang pelindung bintang bulan dan menghantam daratan istana ilahi bintang bulan. Sesaat, seluruh planet terguncang. Langit telah ditelan warna merah muda. Apa yang sedang terjadi? Di bawah perubahan drastis seperti itu, dapat dikatakan bahwa perhatian seluruh istana ilahi Xing Yue tertarik. Ada yang mencegat. Pergi dan kawal mereka. Longsing mungkin mengambil tindakan. Dengung. Serangkaian bintang berbentuk manusia yang mempesona menuju ke area ledakan. Kesempatan telah tiba. Setidaknya Yin Chen mengatakan bahwa beberapa dewa Zeus di dekat pemakaman para dewa telah pergi. Soal pemakaman Kaisar, kita semakin dekat. Meskipun ada risiko, itu pertaruhan. Berjalan, Li Tianming segera menyeret sekelompok besar orang yang hancur ini ke gerbang makam dewa. Kutukan terus terdengar di penjara bintang langit, tetapi makam dewa tetap sepi seperti biasa. Penjaga makam bernama Jiu Jue juga tertarik oleh ledakan dahsyat di sisi lain istana Dewa Bintang Bulan saat ini, dan menggunakan beberapa batu komunikasi untuk menanyakan kabar tersebut. Di kejauhan di belakangnya, seorang pemuda berambut putih berdiri dengan tenang, menatap dingin ke arah raksasa setinggi 100 meter yang hampir sama tingginya dengan Zeus. Saat pemakaman Kaisar Sembilan Naga mendekat, auranya berangsur-angsur berubah, kekuatan suci Kaisar terus turun, dan garis keturunan semua makhluk hidup segera terhubung. Sekarang aku punya kekuatan tempur super sempurna. Aku bisa melawan mereka yang berada di alam turunan ke-6 sendirian, dan dengan tambahan kekuatan dari makhluk hidup di pemakaman ilahi. Ledakan. Li Tianming jelas bisa merasakan kekuatan tempurnya meroket, menembus batas kemampuannya sendiri.
Ini lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat kekuatan pikiran semua makhluk hidup turun, dia menghunus pedang Dong Huang dan menyerang Jiu Jue. Jiu Jue bereaksi cepat. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat Li Tianming. Pikiran Jiu Jue kosong, dan ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Kenapa kau ada di kuburan? Dia baru saja menerima berita bahwa monster ini sedang menimbulkan masalah di sisi lain dan bersiap untuk membajak sebuah kapal. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Yang menanggapinya adalah pedang dan kekuatan magis Li Tianming. Reaksi pertama Jiu Jue adalah melaporkan apa yang terjadi di sini. Namun, saat dia mengeluarkan batu komunikasi, Li Tianming muncul di depannya. Aku benar-benar terintimidasi oleh pria kecil setinggi 2 meter. Jiu Jue merasa sangat aneh di dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa perasaan fatal ini tidak mungkin salah. Dengan pengalaman bertahan hidup dan bertempurnya yang hampir 10.000 tahun, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya saat ini. Palu bintang pengguncang langit. Dengan suara dentuman keras, kesadarannya muncul dari roda malapetaka, membentuk 9 bayangan palu yang menyelimuti langit dan matahari, mengelilinginya. Begitu kesadarannya keluar, bayangan itu membumbung tinggi, dan akhirnya berhenti ketika mencapai tingkat simulasi ke-18. Cincin bintang kota Wu Feng. Ia menggunakan kekuatan spiritual ini untuk menekan dan menyerang Li Tianming. Saat ia mengayunkan pedangnya, partikel bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh 100 meternya meledak dengan suara berderak, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kekuatan spiritualnya seperti aliran deras, sebuah pukulan yang mengejutkan. Kapan? Palunya menghantam pedang Li Tianming, dan kekuatan bintang yang besar dan kuat segera menghantam Li Tianming ke tanah. Seperti yang diharapkan, dia bisa membuat penjaga makam merasa tenang, dan kekuatannya luar biasa. Kau monster yang sudah luar biasa kuat, tapi mengingat aku sebagai lawanmu, kau agak terlalu imajinatif. Jiu Juegang mencibir, ekspresinya langsung muram. Ia menatap kosong ke arah bola bintang di belakang Li Tianming dan menggeram, penjara bintang langit apa isinya? Li Tianming berdiri. Memang, lawannya bukan anak-anak itu, melainkan orang-orang tangguh yang telah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Ia pikir pertempuran ini akan mudah. Buka saja matamu dan lihat, kata Li Tianming, dan membuka penjara bintang langit untuk dilihatnya. Di dalam sana, ada banyak sekali tubuh yang hancur dan jeritan. Wajah Jiu Jue langsung berubah muram dan dia mundur 3 langkah. Apa yang diinginkan Li Tianming adalah kerundewa hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai mensimulasikan kesadaran ilahi. Pada pedang Dong Huang, 1 lapisan, 2 lapisan. Akhirnya, melambung ke level ke-30. Simulasi ini disebut penjara pedang leluhur 4 arah. Karakteristik keempat pedang, yaitu pedang Dewa Timur Taihao, pedang Ming Zumo Barat, pedang Hundong Langit Selatan, dan pedang kehidupan abadi Arktik, berputar di sekitar pedang Kaisar Timur. 30 berat. Melihat ini, Jiu Jue mundur 3 langkah dan menatap pemakaman dewa di belakang Li Tianming dengan ekspresi bingung. Dia pernah berbicara tentang Li Tianming dengan teman-temannya sebelumnya. Sebagai seorang kultivator kesadaran spiritual, Jiu Jue tentu saja sangat memperhatikan kesadaran spiritualnya, jadi dia tahu bahwa simulasi kesadaran spiritual awal Li Tianming tidak melebihi tingkat ke-10. Dan yang kini ada di hadapannya adalah simulasi 30 tingkat. Simulasi semacam itu telah mencapai puncak tertinggi di Istana Ilahi Bintang Bulan, lebih tinggi daripada beberapa dewa di alam semesta. Kau mencuri laut kesengsaraan Dewa Zeus tidak? Hati leluhur telah terkunci. Suara Jiu Jue bergetar. Pemuda berambut putih di depannya memegang pedang kecil berwarna emas dan hitam, dan pada pedang kecil itu terdapat bayangan pedang yang luas di atas, bawah, kiri, dan kanan keempat penjuru. 1 bayangan pedang bagaikan api keemasan, 1 lagi sehitam tinta, 1 lagi hitam putih, dan 1 lagi biru es berkilauan warna-warni. Keempat bayangan pedang itu membentuk penjara pedang, berputar mengelilingi pedang Dong Huang dan membentang lebih dari 100 meter. 30 lapis kekuatan penghancur tiruan dilepaskan, dan gunung, daratan, bintang, dan sungai di sekitarnya langsung terbakar dan membeku. Di seluruh dunia di depan kuburan para dewa, semua kekuatan berkumpul menuju pedang di tangan pemuda itu. Pemuda ini jelas hanya berada di alam abadi, tetapi ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah dukungan kekuatan ini, baik pria maupun pedang bersinar bersama, dan kekuatan ilahi kaisar menekan Jiu Jue dengan keras. Di bawah kekuatan pikiran semua makhluk hidup, bukan hanya Li Tianming saja yang kuat, tetapi binatang buas pendampingnya, kesadarannya, dan dewa-dewa hantunya juga dapat menggunakan kekuatan ini untuk melesat maju. Monster yang luar biasa. Jiu Jue mengira dia telah hidup lama, tetapi belum pernah melihat makhluk seaneh itu.
Ketika dia melihat 30 simulasi ini, reaksi terkuatnya adalah tetap mempertahankannya. Dalam kilatan petir, keduanya bergerak tiba-tiba, dan pria kecil setinggi 2 meter dan raksasa setinggi 100 meter saling bertabrakan. Berdengung, di tangan Jiu Jue terdapat sebuah palu raksasa berbentuk seperti kendi anggur. Palu bintang pengguncang langit yang merupakan kesadaran spiritualnya yang telah berevolusi menjadi cincin bintang 5 puncak melingkari palu raksasa tersebut. Kekuatan kesadaran spiritual dan senjata tersebut pun menyatu. Satu palu untuk menentukan hasilnya. Ia meraung pelan dan mulai memutar palu bintang yang berkilauan itu. Kemanapun palu bintang itu bergerak, ia bersinar terang, langit dan bumi berguncang, dan gunung serta sungai sejauh ribuan mil bergetar hebat. Ini adalah seni bela diri tingkat alam semesta agung, memanfaatkan kekuatan keteraturan dan melepaskan kekuatan dari pengalaman hampir 10.000 tahun. Wajah palu itu, bagaikan langit yang runtuh, menghantam kepala Li Tianming, benar-benar memiliki efek seperti sebuah palu yang menghantam bintang-bintang. Lebih lanjut, teknik bertarung para dewa meteor umumnya melibatkan komponen kesadaran spiritual, sehingga palu yang tampak sederhana dan mengguncang langit ini sebenarnya memiliki efek mistis ganda dari artefak ilahi asal surgawi dan kesadaran spiritual. Keduanya, yang berpadu di bawah kekuatan keteraturan, menekan Li Tianming dari segala arah. Ledakan-ledakan-ledakan. Kemanapun palu bintang bersinar pergi, ular-ular listrik berlarian liar dan cahaya meledak, menutupi langit dan bumi. Jiu Jue menyerang dengan ganas dan selangkah lebih cepat. Namun, sesaat kemudian, sosok Li Tianming berkelebat, auranya terkumpul, dan ia menggenggam pedang di kedua tangannya. Penjara pedang Dewa Empat Leluhur dan cahaya pedang hitam keemasan dari pedang Dong Huang bercampur, lalu tiba-tiba meledak. Buka gerbang bintang yang sunyi. Berdengung. Li Tianming bergegas menuju Jiu Jue dan mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, 2 pedang horizontal dan 2 pedang vertikal. Badai penjara pedang Dewa Empat Leluhur tiba-tiba terhubung di sepanjang keempat pukulan ini, membentuk gerbang bintang hitam sepanjang lebih dari 100 meter. Formasi pedang neraka 9 lapis. Gerbang bintang hitam tiba-tiba menekan langit dan bumi, dan udara hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti naga, membentuk badai hitam yang menyelimuti Jiu Jue. Sesaat kemudian, Li Tianming tiba-tiba menebas lagi, mengayunkan gerbang bintang dari belakang. Dalam sekejap, pedang dan gerbang tiba-tiba menyatu dalam tebasan tersebut. Pada saat tabrakan, sebuah bintang neraka 9 lapis tingkat Wanzu yang terdiri dari badai penjara pedang hitam berguncang. Ledakan-ledakan-ledakan. Ini adalah bola pedang hitam, dan juga formasi pedang neraka. Kemunculannya langsung menyelimuti palu cahaya bintang yang dimaksudkan untuk menentukan nasib musuh. Ia membentuk formasi pedang gelap yang menyelimuti langit dan matahari dengan kekuatan mautnya yang mengerikan. Ia melesat ke angkasa dan menerjang Jiu Jue bagaikan harimau yang memangsa kelinci. Formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Pada saat ini, semangat juang Jiu Jue yang awalnya kuat hancur. Li Tianming telah muncul di pemakaman para dewa, menganiaya generasi muda, dan merebut simulacrum Tide. Ia hampir tak bisa menerima kenyataan, tetapi apa yang ia lihat di hadapannya jelas merupakan puncak seni pedang yang diwarisi oleh klan Dewa Bintang Jatuhnya sendiri, impian semua Dewa Bintang Jatuh di Istana Ilahi Bintang Bulan. Bagaimana mungkin Li Tianming bisa menguasainya? Bagaimana ia bisa menguasainya dalam waktu sesingkat itu? Apakah ia murid langsung Kaisar Bintang? Saat gerbang bintang yang sunyi terbuka dan formasi pedang neraka 9 lapisan tiba-tiba bangkit, Jiu Jue berteriak kaget, wajahnya berubah, matanya merah, dan pandangan dunianya runtuh. Apa-apaan ini? Apa dia mencoba menggunakan kemampuan pemimpin klanku untuk mengalahkanku? Jiu Jue merasa sangat terhina. Saat ini, ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam formasi pedang neraka 9 lapis milik Li Tianming. Ledakan. Detik berikutnya, bola pedang hitam sepanjang lebih dari 100 meter membombardir kesadarannya. Badai cahaya pedang hitam dan emas bercampur dengan kekuatan maut, lalu menindih kekuatan kesadaran penjara pedang 4 dewa leluhur. Perintah utama Li Tianming dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini dan menembusnya dengan satu pedang. Berdengung. Di bawah kendali kekuatan pikiran semua makhluk hidup, ia sekali lagi melampaui levelnya sendiri, melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, menghancurkan kekuatan palu penentu bintang, dan memotong palu bintang Jiu Jue. Pada saat yang sama, badai neraka hitam yang tak berujung segera menghantam Jiu Jue seperti air pasang. Kepulan-kepulan, tubuh Jiu Jue meledak, dan tubuhnya yang panjangnya 100 meter hancur berkeping-keping di tempat. Formasi pedang neraka 9 lapis mengunci tubuhnya,
dan kekuatan penjara pedang Dewa Leluhur Empat Arah masih mencekiknya di dalam tubuhnya, dan kabut kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya masih menyelimuti tubuhnya. Menang. Inilah efek kesempurnaan Super Li Tianming, dengan telekinesis semua makhluk hidup ditambah 30 tingkat simulasi. Dalam pertempuran ini, ia bahkan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan tempur dari binatang pendampingnya. Pedang Surgawi Kaisar Agung Dao, pedang penghancur, dahsyat. Langkah ini memecahkan kesulitan Li Tianming saat ini yang mengharuskannya menggunakan kekuatan sihir untuk membombardir. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa pedang itu menghancurkan segalanya sekaligus dan menindas si pemabuk. Belum mati, Li Tianming hendak bergegas pergi, tetapi ia melihat Jiu Jue meraung, dan tubuhnya yang hancur tiba-tiba bersatu kembali. Meskipun tubuh yang bersatu kembali itu hancur dan berdarah, kekuatan tempurnya masih ada. Siapapun dirimu, betapapun anehnya dirimu, kamu telah melakukan kejahatan yang begitu serius di kuburan para dewa kita. Kamu tidak akan pernah mati dan menjalani hidup yang menyedihkan. Jiu Jue meraung, matanya merah. Bagi seorang penjaga makam seperti dia, hal yang paling tidak bisa diterima adalah orang mati tidak bisa beristirahat dengan tenang dan keturunan klannya hancur. Ini telah menghancurkan imannya. Pada saat yang paling menyedihkan dan penuh kemarahan ini, Jiu Jue mengeluarkan botol berisi setetes darah di dalamnya. Darah bintang. Apa ini? Kelopak mata Li Tianming berkedut, dan dia melihat Jiu Jue menelan setetes darah. Setelah darah masuk ke dalam tubuhnya, tubuhnya yang hancur tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan bahkan terbakar dengan api hitam. Berdengung. Potensi tubuh Jiu Jue terstimulasi, partikel bintang terbakar, dan ia segera memasuki kondisi kematian. Selama proses ini, kekuatan yang terkandung dalam tubuh Jiu Jue terus melonjak, mencapai tingkat di luar kendali. Melihat ini, ratusan jenius Dewa Meteorit di penjara langit, yang hatinya telah hancur, akhirnya mulai terbakar. Beberapa bola mata yang tersisa langsung menjadi bersemangat. Darah Zeus. Penjaga makam, basmi dia. Hebat, dia punya darah Zeus. Hebat. Mereka telah lolos dari kematian dan berada dalam ekstasi, jelas memiliki keyakinan besar terhadap darah Zeus. Baru saja, ketika Li Tianming menggunakan formasi pedang neraka 9 lapis, mereka semua menangis. Sekarang, semua orang menelepon. Saya terinspirasi oleh kematian heroik Jiu Jue. Ini sepertinya disebut darah liar Zeus. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikanmu. Bai Ye mengingatkan. Benarkah kalau begitu, basmi dia dulu. Li Tianming dan Bai Ye memiliki pemahaman diam-diam. Baru saja, hanya Li Tianming yang bertindak. Namun, pada saat ini, Bai Ye tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Setelah menyerap kekuatan jiwa 15 juta keturunan Yan Huang, ia berubah menjadi awan putih dan membentuk gelembung mimpi yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam kepala Jiu Jue. Badai jiwa menghancurkan dunia dan menyapu dunia jiwa Jiu Jue yang kini penuh kekerasan. Kepulan-kepulan, Jiu Jue, yang sedang membakar potensinya sendiri, tiba-tiba matanya memutih dan kepalanya meledak, dengan partikel bintang spiritual yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang sudah rusak kini semakin memburuk. Apakah kamu masih ingin memakai Narco Boy dan terus berjuang? Li Tianming tidak memberinya waktu. Ia dan Bai Ye bergegas maju dengan cepat, akurat, dan tanpa ampun, membuka gerbang bintang Yi Huang lagi, dan menerobos formasi pedang neraka 9 lapis. Terlebih lagi, kali ini, dua kekuatan magis guntur dan api yang dahsyat, Ying Huo dan Miao Miao, meledak dari lengan kiri dan kanannya secara bersamaan, mengalir ke dalam kekuatan mematikan penjara pedang Dewa Leluhur Empat Arah, dan juga memiliki efek kumulatif. Pembasmian ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Di antara mereka, serangan badai jiwa Bai Ye yang cepat, akurat dan kejam sangat penting dalam memotong proses bintang terbakar Jiu Jue. Ledakan. Pedang Dong Huang yang panjangnya kurang dari 2 meter dengan paksa memotong formasi pedang neraka yang panjangnya ratusan meter, membentuk ratusan juta cengkeraman, dan bercampur dengan kekuatan magis, sekali lagi menghancurkan tubuh Jiu Jue. Anda berdengung. Kali ini, tubuh Jiu Jue meledak sepenuhnya, dan bahkan lebih dahsyat. Bang bang bang. Semuanya hancur. Tubuh manusia yang relatif utuh sepanjang 100 meter meledak menjadi ratusan ribu keping di bawah pedang Li Tianming, dan potongan-potongan ini masih terbakar sendiri. Kalau kamu membakar dirimu sendiri tapi tidak bisa menenangkan diri, itu sama saja dengan basmi diri. Tidak, jeritan orang mabuk itu menyakitkan. Li Tianming menghancurkannya berkeping-keping, dan tidak peduli betapa putus asanya dia, karena jika dia tidak segera pergi dari sini, dia akan menjadi lebih putus asa. Berjalan, dia tiba-tiba berbalik dan meraih penjara bintang langit. Dan di penjara bintang langit,
beberapa mata yang tersisa yang belum meledak jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, sepenuhnya redup, tidak berani lagi memiliki harapan. Sudah berakhir, ratapan sedih bergema di penjara langit ini. Cepat, rutenya sudah diatur untukmu, dan penjara bintang langit sudah disegel. Seharusnya Simen mungkin, kata Ying Huo. Apa yang kau katakan? Kukira kau yang mengatur rutenya. Li Tianming melengkungkan bibirnya. Ya, ini aku, kata Yin Chen. Li Tianming mengikuti rute yang diberikan Yin Chen, mengabaikan hal lain dan bahkan mengabaikan otaknya. Terburu-buru sepanjang jalan. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pemakaman Kaisar Sembilan Naga di langit untuk segera terbang dan menjauh dari istana ilahi bintang bulan. Dengan cara ini, kekuatan mental semua makhluk hidup di dalam tubuhnya menghilang, dan kecepatannya secara alami melambat. Setelah mereka mungkin telah melarikan diri sejauh tertentu, Li Tianming bertanya, bagaimana situasi di sana, apakah mereka sudah menemukan apa yang terjadi di pemakaman para dewa? Tidak, jangan mendekat, kata Yin Chen. Maksudnya adalah kelompok Zeus pasti telah menggunakan pikiran Zeus untuk memusnahkan semua serangga di sekitar mereka. Apakah ada orang yang datang ke arahku, tanya Li Tianming cepat-cepat. Meskipun Yin Chen tidak dapat mendekati mereka, karena jumlah mereka yang besar, setidaknya dia dapat melihat Zeus melintasi langit dan bumi dari jarak jauh. Tadi tidak ada apa-apa. Sekarang ada. Ayo pergi. Yin Chen mengingatkan dan mengatur rute baru untuk Li Tianming. Jelas dia sudah memperkirakan dari arah mana Zeus itu datang. Oke, Li Tianming tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ia masih sedikit gugup. Kau tahu, ia membawa penjara bintang langit yang begitu besar sekarang, dan ia tidak bisa membiarkan mereka mati. Tubuh ratusan orang yang hancur berdesakan juga akan sangat besar. Misalnya, Li Tianming sendirian akan menjadi target yang terlalu besar. Kita hanya dapat mengandalkan Yin Chen untuk menghindari risiko sebelumnya. Namun, Zeus bergerak terlalu cepat. Begitu aku terkepung, mereka akan bisa mengejar dengan cepat. Memikirkan hal ini, Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Cepat temukan Long Xing. Serahkan tawanan kecil ini padanya, dan semuanya akan mudah. Sekarang masih darurat. Aku punya petunjuk tentang dia. Tunggu sebentar, kata Yin Chen dengan suara berat. Li Tianming menghela napas lega setelah mendengar ini. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, sangat bisa diandalkan. Terlepas dari apapun, etos kerja obsesif-kompulsif ini sungguh menakjubkan. Lihatlah Yin Chen, lalu lihatlah Miao Miao yang tertidur lelap. Yang dapat saya katakan adalah, masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri. Berdengung, kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu yang membawa 800 juta keturunan Yan dan Huang akhirnya melewati penghalang penjaga bintang dan bulan dan secara resmi tiba di Istana Dewa Bintang dan Bulan. Di dalam kapal Dewa Laut Bintang, lebih dari 800 juta orang berkumpul bersama dengan mata redup. Mereka telah mendengar tentang nasib mereka sejak lama, dan telah melawan serta bertempur sebelumnya. Seperti yang diduga, mereka gagal di hadapan Zeus. Kini mereka terikat oleh berbagai artefak Tianyuan, dan tak seorang pun peduli dengan hidup atau mati mereka. Kau toh akan mati juga. Mereka hanya butuh efek jera berupa angka, jadi tidak ada bedanya apakah itu 800 juta atau 600 juta. Mengetahui hal ini, mereka menyerah. Alasan untuk menyerah juga karena harapan. 3 bintang di langit, nama bintang naga Dewa Zeus, dikenal hampir oleh semua keturunan Yan dan Huang. Mereka mendambakan menjadi keturunan Yan dan Huang di Istana Dewa Bintang Bulan. Kini mereka dikawal ke sini. Meskipun mereka tahu kesulitannya, mereka tahu bahwa tujuan keberadaan mereka adalah untuk memaksa bintang naga ikut bermain. Mereka masih berpegang teguh pada harapan. Selama perjalanan itu, ada satu nama lain yang muncul dalam pembicaraan mereka. Yaitu, Li Tianming dari Neutron Star Ruins. Di antara 800 juta orang, hanya sedikit yang mengenalnya pada awalnya, dan mereka semua adalah keturunan Yan dan Huang di Istana Ilahi Xingyue, dan informasi mereka dikirimkan ke Istana Ilahi Zantian melalui batu komunikasi. Dan kini, di lingkungan yang tertutup dan padat ini, mereka saling menyemangati dan mencari cara untuk memecahkan kebuntuan. Alhasil, nama Li Tianming pun tersohor. Semua orang tahu bahwa ia telah membasmi 8 juta orang di rerun Dewa Bintang Neutron dan memusnahkan banyak garis keturunan Zongtian Bintang 3 tingkat tinggi. Sangat lega. Namun, entah orang ini fiktif atau nyata, sebagian besar dari 800 juta orang tidak mengetahuinya. Bagi mereka, ini masih merupakan konsep kosong untuk saat ini. Apa yang Anda dengar tidak sebaik apa yang Anda lihat. Satu persatu, berpegangan tangan, dalam situasi putus asa, mengandalkan cahaya di mata orang lain,
mereka menyemangati diri sendiri dan menemukan keberanian dan keyakinan untuk hidup. Pada saat yang sama, keempat pengawal Zeus dan Zeus yang dikejutkan oleh bintang neutron dan datang menjemput mereka telah resmi bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Zeus tua yang bernama Star Wars maju untuk menyambutnya. Ada sedikit kecelakaan, tapi sepertinya semuanya baik-baik saja saat ini. Nada bicara Fen Tianhe sangat tenang. Ia melihat sekeliling dan melihat banyak tetuanya. Ia sedikit menundukkan kepala dan berkata, "Salam, semuanya. Tidak apa-apa, kirim saja langsung ke Rerun Dewa Yanri," kata Mo Shen. Oke, Fen Tianhe mengangguk. Di masa lalu, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mengawal 800 juta budak akan membuat lebih dari selusin Zeus memperhatikan dan datang menjemput mereka secara pribadi. Sekarang orang itu telah dikirim ke sana, semua orang pasti sudah bisa meramalkan nasib Longsing. Tepat saat itu, banyak Zeus mengambil batu komunikasi, dan setelah mendengarkannya, wajah mereka menjadi sangat menarik. Bagaimana ini mungkin? Dengan pengetahuan mereka, apa yang mereka dengar saat ini berada di luar imajinasi mereka. Berdengung, para dewa meteorit dan dewa kosmik segera berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan dan bergegas menuju ke arah Rerun Dewa Yanri. Aku tahu sesuatu tentang Li Tianming. Aku juga akan pergi melihatnya. Fen Tianhe mengerutkan kening dalam-dalam dan mengikutinya. Segera, 8 Zeus berkumpul di pemakaman para dewa. Berdengung, pemakaman para dewa terguncang hebat. 8 bintang humanoid yang menyala-nyala ini menyapu semua yang ada di sini dengan mata mati mereka. Jiwa surgawi telah tiada, laut kesengsaraan Zeus telah tiada. Penjaga makam telah mati, 100 keturunan jenius juga telah tiada. Bagi dewa meteor dan dewa-dewa lain di alam semesta, pukulan ini terlalu hebat. Jangan marah di depan leluhur, keluar dulu, kata Mo Shen dengan suara serak, lalu pergi dari sana. Setelah keluar, ia tiba-tiba membuka matanya. Kemanapun ia memandang, gunung dan sungai runtuh, sungai terbalik, dan bintang-bintang hancur berkeping-keping. Jelas sekali ia sedang marah. Serahkan perintah ini, kumpulkan semua dewa meteorit yang berada di atas alam turunan ke-6, dan semua istana Dewa Bulan di bintang untuk melacak keberadaan penjara bintang langit. Targetnya akan sangat jelas, seru Mo Shen. Ya, tanda seru. Sesuatu yang besar terjadi. Ini merupakan penghinaan besar bagi semua dewa meteorit. Menyelinap ke istana Dewa Bintang Bulan, menyelinap ke pemakaman para dewa, lalu mencuri, merampok, dan menculik. Semua hal ini masuk akal, tetapi dia yang melakukannya. Semuanya di luar pemahaman kita, dan semuanya sangat aneh. Fen Tianhe mengerutkan kening lebih dalam ketika bertemu lawan ini untuk kedua kalinya. Wajah semua dewa di alam semesta, termasuk dewa meteorik, tampak sangat suram, dan cahaya bintang-bintang di atas mereka berubah menjadi hitam, tampak ganas dan brutal. Dia menculik ratusan keturunan jenius. Dia ingin menukar mereka dengan kita. Xingzan menyipitkan matanya, cahaya ilahi berkilat di matanya, dan tatapannya sangat berbahaya. 100 anak atau 800 juta budak, siapa yang lebih berharga? Semua orang tahu jawaban atas pertanyaan ini, bahkan seorang jenius kecil pun lebih berharga daripada nyawa 800 juta budak. Jika 800 juta budak ini tidak terkait dengan rencana perburuan budak Zeus, Zeus ini sama sekali tidak akan peduli. Hancurkan saja dengan mudah. Dengan cara ini, kita sangat terkekang. Rencana 800 juta budak untuk membakar mayat dan membasmi Longsing bisa dinyatakan gagal. Kata Mo Shen dengan suara berat. Ya, para dewa meteorit dan dewa kosmik lainnya yakin akan hal ini. Ratusan jenius ini terlalu penting bagi mereka dan tidak boleh mati. Jadi, aku khawatir kita harus bernegosiasi dengan Sukunu. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak pernah menyangka kita harus bernegosiasi dengan Sukunu suatu hari nanti. Sungguh memalukan bagi leluhur kita. Xingzan menggertakkan giginya, dan ketika berbicara, giginya bergemeletuk dan percikan api beterbangan. Bintang-bintang berbentuk manusia yang menyala-nyala ini menerangi langit. Mereka benci, tetapi mereka tetap menangkapku, dan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada solusi. Sekarang semua anggota klan Dewa Meteorit dengan cepat menyebarkan jaringan. Jika mereka dapat mencegat Li Tianming sebelum dia dan Longsing bertemu, mereka masih memiliki kesempatan. Sayangnya, mereka tidak dapat memastikan apakah keduanya telah bertemu. Kita hanya dapat memperbaiki kandang sebelum domba-dombanya hilang. Setelah berkata demikian, para dewa meteor dan dewa Zeus tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap meneruskan menyapu dengan pikiran Zeus. Pada saat ini, Fen Tianhe tiba-tiba berkata semuanya,
Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata, mohon jangan marah dulu. Silakan. Mo Shen menurunkan alisnya dan menatapnya. Saya sarankan untuk menyerahkan 100 anak ini, kata Fen Tianhe. Begitu kata-kata ini keluar, para dewa meteor dan dewa kosmik semuanya menatapnya. Wajah Xing Zhan berubah dingin, dan dia berkata, dari 100 anak yang kamu sebutkan, setidaknya 5 pasti akan menjadi dewa Zeus di masa depan. Aku tahu, tapi aku benar-benar merasa ada terlalu banyak hal aneh tentang Li Tianming ini. Aku menilai ancamannya lebih besar daripada ancaman klan budak Zeus, bahkan mungkin lebih dari 10 kali lipat. Kita harus segera memahami prinsip di balik hal aneh seperti itu. Jika kita terlalu peduli pada 100 anak ini, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk membasminya, dan hal-hal yang lebih luar biasa mungkin akan terjadi nanti. Ketika Fen Tianhe mengatakan ini, semua orang terdiam. Sial, banyak sekali yang mengejar kita, kan? Li Tianming hanyalah seekor semut kecil, membawa pecahan tubuh sebesar gajah dan berlarian. Ada dewa meteor di sekelilingnya, bahkan Zeus pun lewat. Kalau bukan karena Yin Chen yang senantiasa menggunakan penglihatan globalnya agar dia bisa menyesuaikan arah dan menuju ke arah yang sepi, dia pasti sudah berlarian seperti lalat tanpa kepala dan sudah ketahuan ribuan kali. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Meskipun banyak bahayanya, perasaan cemas ini sungguh luar biasa. Berjalan di atas pedang, lewat sini, cepat, ganti baju di sini. Ada seseorang di sana. Li Tianming merasa bahwa dunia sumber bintang tingkat penciptaan yang awalnya kosong ini tampaknya penuh dengan orang. Tidak ada habisnya, kata Li Tianming dengan nada tertekan. Kalau kamu punya 100 keturunan dan mereka diculik, kamu juga bakal jadi gila. Firefly tergantung di atas kepalanya dan tertawa. Wajar saja kalau dia ceroboh, dan bahkan saat ini, dia masih saja melontarkan komentar-komentar sarkastis. Ada kabar tentang Long Xing. Li Tianming berlari sebentar, tetapi petugas patroli di depannya terlalu padat. Ia hanya bisa jatuh ke jurang untuk menghindari sorotan untuk sementara waktu. Tapi sejujurnya, di dalam istana Dewa Bintang Bulan, bahkan jurang itu pun bersinar dan penuh dengan kekuatan sumber bintang. Tepat saat itu, Yin Chen akhirnya menjawab, Long Xing, muncullah. Dia menyuruhmu diam di tempat dan jangan bergerak. Seru Yin Chen penuh semangat. Lalu tanya Li Tianming, dia datang untuk menemukanmu. Mendengar ini, Li Tianming akhirnya menghela napas lega. Paha akhirnya sampai. Dengan kata-kata Long Xing, Li Tianming tenggelam ke dalam jurang yang mempesona dengan ketenangan pikiran, tidak bergerak. Saat ini, apakah Long Xing berhasil mencapai pandangannya dan apakah ia berhasil lolos dari kejaran masih belum diketahui. Di mana dia? Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Masih di sana, singkirkan musuh, Zeus, kata Yin Chen. Seberapa kuat dia? Inilah pertanyaan yang paling dikhawatirkan Li Tianming. Ada begitu banyak Zeus di 3 bintang Songtian, dan mereka memiliki keunggulan jumlah yang besar, sementara dia hanya memiliki 1 Zeus di pihaknya. Bayangkan betapa sulitnya melindungi begitu banyak keturunan Yan Huang di 3 bintang Songtian. Rasanya sangat enak, kata Yin Chen. Kalau katanya bagus, ya harusnya sih oke. Dalam kesulitan seperti ini, mampu mencapai dewa alam semesta di bawah belenggu Dao Surgawi, melindungi seluruh klan sendirian, dan mengubah nasib dunia ciptaan pastilah bukan tugas yang mudah. Li Tianming menunggu dengan tenang. Li Tianming, kenapa kamu berhenti? Kau tahu kau akan mati, jadi kau tidak bisa melarikan diri, kan? Di dalam batas penjaga bintang bulan, kemana kau bisa melarikan diri? Generasi muda Dewa Meteorit itu mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya. Li Tianming mengabaikan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, Yin Chen menyampaikan kabar baik. Dia hampir sampai. Li Tianming mengangkat kepalanya dan melihat ke atas secara diagonal. Ia melihat cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari lorong jurang yang berkilauan, dan akhirnya mengembun menjadi bintang berbentuk manusia berwarna hitam keemasan di depan mata Li Tianming. Matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya dan semua ciri-ciri wajahnya sangat jernih, tampan dan berwibawa, dengan sepasang mata yang mempesona dan corak naga yang mengalir di sekujur tubuhnya. Pakaian yang dikenakan Zeus pastilah artefak Tianyuan yang terbuat dari material yang lebih tinggi daripada biji penciptaan, sementara Long Xing mengenakan 1 set zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Warna ini mengurangi cahaya bintangnya semaksimal mungkin. Dibandingkan dengan Zeus lainnya, keberadaannya jauh lebih rahasia. Melihatnya secara langsung, Li Tianming merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Mereka berdua memiliki saling pengertian dan tampaknya sudah saling mengenal sejak lama. Berikan aku orangnya terlebih dahulu.
Begitu Longsing menyelesaikan kata-kata pertamanya, dia mengulurkan tangan dan mengambil penjara bintang langit milik Li Tianming. Oke, Li Tianming mengangguk. Ada beberapa Zeus di dekat sini. Aku akan membawa mereka pergi dulu. Kau pergi dulu. Setelah Longsing selesai berbicara, ia bergegas ke jurang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yin Chen juga menemukan cara baru untuk Li Tianming. Li Tianming tahu bahwa keputusan Longsing untuk berpisah sementara adalah tindakan pencegahan. Jika mereka pergi bersama dan dia dikepung, akan ada terlalu banyak Zeus yang harus dihadapi, dan Li Tianming akan berada dalam bahaya. Jika mereka berpisah sekarang, Longsing akan memiliki para sandera dan menarik perhatian musuh, sementara Li Tianming akan memiliki Yin Chen, yang tidak akan menjadi target sebesar penjara langit, sehingga memudahkannya untuk melarikan diri. Longsing jelas memimpin beberapa Zeus di dekatnya yang melacaknya ke arah lain. Begitu Li Tianming keluar dari bawah tanah, dia melihat langit di belakangnya, dengan beberapa bintang yang menyilaukan bersinar di langit. Zeus ini sungguh menakjubkan. Li Tianming memanggil Miao Miao dan berjalan mengikuti guntur 5 arah. Tubuh yang panjangnya kurang dari 2 meter ini memang jauh lebih mudah untuk berjalan di sekitar banyak dewa bintang Iguk-guk. Setelah beberapa waktu, jumlah dewa bintang Iguk-guk yang mencari di sekitar Li Tianming menjadi sangat kecil. Istana Dewa Xingyue masih terlalu besar. Sangat umum untuk tidak melihat seorang pun di dunia selama ribuan mil. Bagaimana keadaan di sana? Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Para sandera sudah ditangani. Pihak lawan punya lebih banyak orang, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang Longsing, kata Yin Chen cepat. Lalu tanya Li Tianming. Lalu, dia pergi dan datang mencarimu, kata Yin Chen. Pergi begitu saja, Li Tianming tercengang. Ya, karena kau tidak berada di samping Longsing. Mereka tidak bisa menangkap mereka semua sekaligus. Jadi, mereka tidak berani membiarkan ratusan jenius itu mati, kata Yin Chen. Susah sekali mendengarkanmu. Cepat katakan. Li Tianming memutar matanya. Enyahlah. Tuan Chen geram. Lupakan saja, kita tidak akur. Kau bodoh, kau tidak punya pengalaman. Li Tianming memandang ke kejauhan dan melihat cahaya hitam dan kemasan mendekat dari cakrawala. Jelaslah, bintang naga telah menyingkirkan Zeus tersebut. Dia semakin dekat. Li Tianming berhenti dan menunggunya. Yin Chen, menurut apa yang kau katakan, jika aku dan Longsing ada di sana sekarang, kemungkinan besar mereka akan menyerah pada ratusan orang berbakat ini dan langsung membasmi kami berdua, seru Li Tianming dengan heran. Itu benar, Yin Chen telah mendengarkan negosiasi mereka dan seharusnya membuat penilaian dalam pikirannya. Tetapi saat ini, Longsing telah tiba dengan selamat di depan Li Tianming, jadi Li Tianming tidak perlu menanyakannya. Anda dapat melihat bahwa Longsing masih menyeret penjara bintang langit. Ini jauh lebih sederhana untuk tubuhnya sebagai Dewa Zeus. Berjalan, ketika Longsing datang, dia meletakkan Li Tianming di pundaknya tanpa berkata sepatah kata pun dan berkata, pegang erat-erat. Berdengung. Pada saat itu, Li Tianming merasa seolah-olah sedang berdiri di luar kapal Dewa Laut Bintang berbentuk manusia, dan itu adalah kapal kelas Wanzu yang melaju kencang. Perasaan ini sungguh menggairahkan. Kesenjangan antara Zeus dan Dewa Bintang alam evolusi terlalu besar. Li Tianming bisa meramalkan bahwa semakin dekat wilayah kekuasaannya dengan Dewa Zeus, semakin berkurang kemampuannya untuk melampaui level. Lagi pula, mereka yang bisa menjadi Dewa Zeus sudah merupakan para jenius yang mendekati puncak alam semesta. Bahkan tanpa membicarakan wilayah kekuasaannya sendiri, hanya kekuatan pikiran semua makhluk hidup, intuisinya saat ini juga mengatakan kepadanya bahwa dengan fisiknya saat ini di wilayah yang super sempurna, tidak peduli berapa miliar makhluk hidup yang ditambahkannya, dia mungkin tidak akan mampu melawan Dewa Zeus. Zeus memiliki kekuatan yang luar biasa. Li Tianming. Saat Longsing melayang ke langit, ia melirik pria kecil itu dan berkata, sebelum aku datang ke sini, Tuan Chen sudah menceritakan kondisi umumu. Kalian semua tahu tentang bintang Kaisar Yan Huang dan sejenisnya, kan? Li Tianming menatapnya dan berkata. Longsing menarik napas dalam-dalam, matanya menyala dengan api hitam keemasan, dan dia berkata dengan suara berat, aku tahu segalanya. Kalau begitu, semuanya menjadi sederhana. Bagaimana kabarmu barusan? Li Tianming berbalik dan melihat ke arah Rerun Dewa Yanri. Saya sudah bicara dengan mereka. Mereka ingin menukar 800 juta rekan senegara dengan ratusan orang jenius ini, tapi saya tidak setuju, kata Longsing dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Tanya Li Tianming. 800 juta rekan senegara dari Istana Dewa Pertempuran Surga. Jika aku berada di posisi yang berbeda, mereka masih bisa menangkap mereka, berkali-kali lipat.
Akan ada 800 juta, 10 miliar, tetapi 100 nyawa ini telah hilang. Bagi mereka, nyawa ini masih lebih berharga. Suara Longsing dipenuhi amarah yang mendalam. Setelah selesai berbicara, ia menatap Li Tianming. Pertunjukan ajaibmu di pemakaman para dewa jelas membuat mereka semakin waspada. Mereka jelas kecewa karena tidak melihatmu tadi. Aku bisa melihatnya. Haha, apakah kamu sudah takut? Li Tianming merenung sejenak, lalu bertanya pada Longsing, apa rencanamu untuk masa depan? Longsing menghela napas pelan dan berkata, aku tidak bisa bilang aku punya rencana. Aku hanya bisa mengandalkan 100 orang jenius ini untuk bertahan saat ini. Selama mereka masih ada, mereka akan khawatir tentang balas dendamku dan tidak akan mampu menghadapi 800 juta rekan senegara kita untuk sementara waktu. Jadi, risikomu kali ini sangat penting. Kau menyelamatkan 800 juta orang. Dia sangat bersemangat. Namun, Li Tianming masih merasa sedikit berat di hatinya. Zeus ini terbagi menjadi beberapa kubu. Di antara mereka, para dewa meteorik enggan menyerahkan keturunan mereka, tetapi Zeus yang lain seharusnya bersedia melakukannya. Akankah mereka menaikkan taruhan mereka nanti ia menghadapi angin kencang di depannya? Ekspresinya tampak ragu. Sekalipun mereka pergi ke Zantian Seng untuk meningkatkan taruhan, itu akan sia-sia untuk sementara waktu. Entah itu 800 juta atau 5 miliar, itu tidak sepenting 100 jenius ini bagi mereka, kata Longsing. Masalahnya, dengan begitu banyak orang di pihak mereka, mereka memperlakukan nyawa manusia hanya sebagai angka. Dengan 800 juta orang berkumpul di kapal Dewa Laut Bintang, jika ini terus berlanjut, kerugiannya akan sangat besar. Kita tak sanggup menanggungnya. Li Tianming menggertakkan giginya. Keduanya mengemban misi yang sama, dan faktanya, mereka bisa menjadi sahabat karib hanya dengan beberapa patah kata. Dengan kata lain, meskipun kami belum pernah bertemu, saya sudah mengaguminya. Longsing tidak menganggap dirinya sebagai seorang penatua, melainkan seorang saudara. Tianming, aku ingin memastikan, benarkah seperti yang dikatakan Tuan Chen, bahwa begitu semua makhluk hidup beriman padamu, kekuatan mereka bisa kau gunakan, tanya Longsing. Secara umum, hanya keturunan Yan dan Huang yang membangun garis kehidupan dengan Li Tianming yang mengetahui rinciannya, tetapi Longsing tidak. Tidak mudah membuat Zeus percaya padamu. Tetapi karena Li Tianming memberitahunya, itu berarti dia menjadi semakin percaya padanya. Kepercayaan ini datang dari garis keturunan Yan Huang dan semua upaya yang dilakukan oleh Longsing, dan itu membuat Li Tianming menghormatinya. Ya, tapi ada batasnya saat ini. Bahkan jika aku menambahkan 800 juta orang ini, aku tidak yakin bisa mengalahkan Zeus. Lagi pula, bahkan jika aku memiliki kekuatan tempur Zeus, 800 juta orang itu masih berada di tangan musuh, dan mereka masih berada di istana ilahi bintang bulan ini. Mereka bisa dengan mudah terpengaruh dan terbasmi. Begitu garis keturunan semua makhluk hidup terbentuk, jika mereka mati, tatanan kekaisaran Li Tianming akan hancur. Pokoknya repot banget. Setelah mendengar jawaban setuju Li Tianming, harapan menyala di mata Longsing. Ia berkata dengan penuh semangat, masih ada lebih dari 3 miliar rekan senegara di istana ilahi Xingyue. Apakah mereka terlalu tersebar? Li Tianming bertanya sambil sakit kepala. Dia sudah memberitahu Yin Chen dan Bai Ye tentang hal itu. Demi menghindari penindasan dan pembantaian, hampir semua keturunan Yan dan Huang di Xingyue Divine Ke memberontak terhadap kota-kota besar dan pangkalan Dewa Matahari Terbenam dan Dewa Meteorit, lalu menyebar ke pegunungan dan laut dalam Xingyue Divine Ke, dan tiba di daerah tak berpenghuni untuk bertahan hidup sendirian. Hasilnya, Longsing tidak lagi terkekang. Ini adalah saluran yang dibuka Longsing untuk mereka. Di sisi lain, tanpa pemimpin seperti Longsing, keturunan Yan dan Huang terjebak sebagai budak di Zantian Seng dan Huantian Seng. Mereka dikurung dimanapun Zantian Seng dan Huantian Seng berada dan tidak bisa keluar sama sekali. Akulah yang membuat mereka sepenuhnya menyatu dengan gunung, hutan, sungai, dan laut. Tak ada cara lain. Jika mereka bersatu untuk bertahan hidup, mereka akan musnah kapan saja. Longsing mengangguk. Ide bagus. Kalau tidak, mereka tidak perlu pergi ke Zantian Seng untuk menangkap orang. Li Tianming berhenti sejenak. Apakah kau masih punya cara untuk berkomunikasi dengan 3 miliar orang ini? Longsing mengangguk dan berkata, iya. Hanya saja dikomunikasikan satu tingkat pada satu waktu. Aku juga tahu area umum di mana mereka berada. Meskipun efisiensinya agak rendah, jika ada masalah penting, bisa disebarluaskan dari 1 orang ke 10, dari 10 ke 100, dan seterusnya. Baiklah, mata Li Tianming berbinar-binar. Kalau begitu, melalui saluranmu dan kedua binatang pendampingku,
pertama-tama kita akan mencoba berkomunikasi dengan keturunan Yan dan Huang di Istana Ilahi Xingyue kita. Jalan ini ditakdirkan berbeda dari penguatan rerun Dewa Bintang Neutron sebelumnya. Ada perbedaan besar dalam efisiensi. Selain itu, spesies jiwa Baiye masih sedikit jumlahnya, sehingga peningkatan garis makhluk hidup Xingyue Seng akan lambat. Kecuali Li Tianming secara langsung membawa pergi 800 juta orang itu. 800 juta orang ini berkumpul bersama. Tapi mereka semua telah memasuki penghalang pelindung bintang bulan. Bahkan jika kita bisa merebut mereka kembali, di mana kita bisa menempatkan mereka, para dewa Zeus tidak akan tinggal diam. Longsing membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membebaskan 3 miliar keturunan Yan dan Huang. Selama proses itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang terlantar selamanya. Penindasan keturunan Yan dan Huang oleh 8 dewa sangat kejam dan bengis. Kedua pria itu dapat merasakan kebencian ini jauh di dalam hati mereka tanpa harus berkomunikasi. Kalau begitu, aku akan mencari cara menggunakan dewa-dewa meteor ini untuk menunda musuh. Semakin lama semakin baik. Aku jelas tidak bisa menghadapi begitu banyak dewa Zeus sendirian, jadi mulai sekarang terserah padamu. Kata Longsing dengan sungguh-sungguh. Oke, Li Tianming melirik ke langit. Ngomong-ngomong, kalau aku pakai kapal Dewa Laut Bintang untuk membawamu, bisakah kau melewati penghalang pelindung bintang dan bulan ini? Tidak, target utamanya adalah aku. Tatapan mata Longsing tajam seperti pembasmi. Kalau tidak, dia tidak akan terjebak di sini. Kalau begitu, saya akan mencoba cakupan lifeline terlebih dahulu. Dengan bantuan Longsing, Yin Chen dan Bai Ye tidak akan begitu bingung. Pada saat ini, lautan bintang muncul di depan kami. Inilah lautan bintang Shicha. Aku biasanya berlatih di dasar laut. Cahaya lautan bintang bersinar di mata Longsing. Li Tianming mengikutinya ke kedalaman laut bintang Shicha dan menstabilkan diri untuk sementara. Selanjutnya, Longsing menggunakan metode komunikasi tingkat demi tingkat untuk bekerja sama dengan Yin Chen dan Bai Ye, memungkinkan mereka untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Di bawah bintang naga, terdapat banyak keturunan Yan Huang yang kuat, yang berada di atas alam turunan ke-10 dan dapat dimanfaatkan olehnya. Mereka bersembunyi di dekat laut bintang Shicha dan dapat tiba-tiba bangkit untuk membantu Li Tianming kapan saja. Sedangkan untuk para kultivator di alam Yan, seharusnya ada sekitar 3 juta di seluruh Istana Ilahi Xingyue. Bahkan, jika terjadi pertempuran sungguhan, kekuatan tempur mereka tidak buruk. Setidaknya lebih baik daripada banyak dewa matahari terbenam dan dewa meteorit. Orang-orang itu belum lama bertempur, dan keyakinan mereka tidak sebaik kita, kata Longsing dengan suara berat. Li Tianming meliriknya. Ini adalah orang yang sangat pendiam, tidak flamboyan seperti yang dibayangkan Li Tianming. Beban di pundaknya pasti berat. Kalau tidak, mengapa dia terus-terusan berpikir keras tanpa ada senyum di wajahnya? Saat ini, Istana Ilahi Bintang Bulan adalah wilayah 8 divisi dewa. Jika kita benar-benar ingin 3 juta iguk-guk ini membentuk pasukan tempur legiun seperti Long Qian dan yang lainnya, kita harus menaklukkan lawan di medan perang para petinggi, kata Li Tianming. Singkatnya, kekuatan tempur antara kedua belah pihak sekarang tidak seimbang. Kunci untuk mematahkan keseimbangan terletak pada kekuatan tempur puncak. Jika perang pecah, kami, 3 miliar keturunan Yan Huang, siap. Semua orang siap bertempur. Longsing memandang jauh ke daratan Istana Ilahi Bintang Bulan yang tak terbatas. Ia menarik napas dalam-dalam, akhirnya menampakkan sedikit senyum saat berbisik, Tianming, kuharap aku bisa mengunjungi bintang Kaisar Yan Huang seumur hidupku. Dia adalah naga pemarah yang dirantai ke Istana Ilahi Bintang Bulan. Pasti ada kesempatan. Dengan dia memegang ratusan talenta dan menahan lawan untuk sementara, Li Tianming merasa sedikit lebih santai. Dia menghitungnya dan menemukan bahwa dia memiliki banyak sekali turunan. Maka, ia menggertakkan gigi dan berkata, sempurna. Saatnya aku memacu diri. Selagi amarah ini terpendam, aku akan menyerang alam Yan di Laut Bintang Shicha ini. Si Cak Xinghai, Li Tianming dan makhluk-makhluk pendampingnya tenggelam ke dalam lautan dalam tak berujung yang dipenuhi riak cahaya bintang. Bagi tubuh mereka yang tingginya kurang dari 2 meter, lautan cahaya bintang ini begitu luas hingga terasa menyesakkan, seolah-olah merupakan alam semesta tanpa akhir. Untuk menaklukkan dunia sumber bintang tingkat penciptaan, setidaknya, Anda sendiri harus lebih besar. Manusia secara alami memandang dunia dengan diri mereka sendiri sebagai referensi. Bahkan anak-anak dan orang dewasa pun memiliki perasaan yang sangat mirip ketika memandang dunia yang sama, belum lagi perbedaan antara alam 2 meter dan alam Zeus 100 meter. Secara kasar, jika referensi saya sendiri meningkat 100 kali lipat,
itu pada dasarnya setara dengan dunia tingkat penciptaan yang menyusut 100 kali lipat di mata saya. Alam semesta begitu luas, bagaimana kita bisa mengendalikannya dengan tubuh kita yang kecil? Di dunia yang teratur ini, jumlah, struktur, dan jenis partikel bintang dan partikel neutron menentukan segalanya tentang dewa bintang dan dewa alam semesta. Tenggelam dalam lautan tak berujung ini, perasaan tertekan yang dibawa oleh luasnya alam semesta dan lamanya waktu tak terbatas menjadi semakin kuat. Dewa bintang di alam evolusi hanya memiliki rentang hidup lebih dari 10.000 tahun, dan tubuhnya hanya 100 meter. Masih terlalu kecil, terlalu pendek. Di jalur kultivasi, jika seseorang ingin hidup sepanjang langit dan bumi, dan seluas alam semesta, ia harus menapaki jalur dewa kosmik dan memulai jalur transformasi dirinya ke alam semesta. Meskipun Dewa Zeus masih di luar jangkauan, saat ini pikiran Li Tianming penuh dengan keagungan. Langkah terpenting untuk menjadi Dewa Zeus adalah membuka fase turunan partikel bintang. Tingkatkan jumlah partikel bintang, yang membuka jalan bagi transformasi mereka menjadi bintang partikel neutron. Di laut bintang Sica yang tak terbatas, Li Tianming, di bawah tatapan Long Xing dan beberapa dewa bintang iguk-guk tingkat atas, mengambang di dasar laut dalam bentuk karakter besar, dengan cahaya bintang menutupi tubuh, rambut, tangan, dan kakinya. Bos, apakah pemuda ini benar-benar dari klan saya? Tanya seorang pria kekar berbaju besi hitam yang tingginya 100 meter. Tidak masalah, yang penting dia harapan kita semua. Long Xing menatap pemuda itu dengan tenang. Di mana alamnya yang sebenarnya? Apakah alam ibel seperti yang tampak di permukaan, atau alam turunan dalam keadaan khusus? Tanya pria berbaju zirah hitam itu. Jawabannya akan segera tersedia, kata Long Xing sambil menepuk bahu pria itu. Ya, akibatnya, beberapa tokoh elit di sekitar Long Xing juga menjadi sedikit bersemangat. Li Tianming terus mengapung di lautan bintang yang luas ini. Semakin lama ia berada di dunia seperti itu, semakin kuat pula perasaan tidak berartinya. Kaisar, takdir, api penyucian, kekacauan, tatanan primordial. Semua tatanan ini adalah tatanan tertinggi dan agung, dan tatanan adalah hukum sejati yang mengendalikan kekuasaan. Pesanan Li Tianming, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, telah meningkat dengan kecepatan paling cepat. Dia membawa keluar banyak jiwa surgawi dari pemakaman para dewa. Di antara mereka, dia belum memahami jiwa surgawi alam semesta setinggi 2000 meter milik Kaisar Bintang, dan dia hanya melihat sekilas beberapa ordo tingkat laut bintang lainnya. Mari kita lihat dulu bagaimana sosok yang benar-benar hebat di antara para dewa meteorik ini menapaki jalan menuju menjadi Dewa Zeus, dan bagaimana ia seorang diri menantang langit, bumi, dan alam semesta. Jiwa surgawinya melarikan diri ke cincin jiwa langit abadi, menemukan jiwa surgawi dewa abadi yang terbesar, dan memasuki tatanan bintang permukaan laut. Apa yang muncul di wajah Anda adalah kemauan yang luar biasa. Jika Anda ingin melangkah ke langit, Anda harus menjadi langit terlebih dahulu. Yang disebut surga adalah totalitas dunia, alam semesta, dan segala sesuatu. Makna sejati dewa semesta alam adalah menjadi semua ini. Kebenaran ini sudah sangat jelas. Namun, bagaimana seseorang bisa menjadi surga dan kehendak seperti apa yang perlu dimilikinya sangatlah rumit. Di hadapan Li Tianming, tampak seolah berdiri raksasa setinggi 2 kilometer. Ia tidak memiliki kesadaran akan realitas yang sama dengan Kaisar Tujuh, tetapi tekadnya nyata. Setiap sinar cahaya yang mengalir melalui partikel neutron di tubuhnya memiliki keanehannya sendiri. Berdengung, ketika Li Tianming menabrak tubuh raksasa laut bintang ini, ia benar-benar memasuki kedalaman jiwa surgawi. Berawal dari alam dewa bintang raksasa laut bintang ini, ia mengamati kultivasi dan pemahamannya seumur hidup. Ada dua langkah yang sangat penting. Langkah pertama adalah kelahiran alam turunan, dan langkah kedua adalah bertransformasi menjadi dewa alam semesta dan melintasi langit berbintang. Begitulah rasanya. Semakin kecil diriku, semakin aku ingin menjadi lebih kuat. Semangat juang dalam tatanan takdir ini adalah inti dari pencapaian ranah evolusi dan seluruh keberadaanku. Faktanya, dalam setiap jiwa surgawi Dewa Zeus, seseorang dapat menemukan bayangan tatanan nasib dan kesengsaraan, karena kultivasi itu sendiri adalah sebuah perjuangan, bukan tentang mengakui kekalahan, bukan tentang berbaring. Li Tianming tenggelam di dalamnya. Seluruh proses tersebut merupakan pertumbuhan yang stabil sesuai dengan tatanan takdirnya sendiri. Sementara itu, ordo kekaisarannya yang lain telah berkembang pesat baru-baru ini dan berada di ambang transformasi. Kini, di Istana Ilahi Bintang Bulan, terdapat hampir 4 miliar keturunan Yan dan Huang, menunggu penghakiman takdir. Li Tianming samar-samar dapat mendengar suara hati mereka melalui ordo kekaisaran.
Ini menunjukkan bahwa kombinasi Longxing, Yin Chen dan Bai Ye telah menghasilkan efek, dan efek ini akan menjadi semakin besar. Menghadapi situasi Xing Yue Seng yang tersebar, tak terkendali, dan campur aduk, tentu saja tidak mungkin membiarkan Bai Ye begitu saja mengulangi penyebaran sebelumnya. Terlalu banyak orang lain yang terlibat di sini, dan berita bahwa Li Tianming mengandalkan semua makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya akan mudah tersebar. Dengan begitu, 3 bintang Zongtian akan tahu cara melawannya. Dan 15 juta orang itu semuanya berada di tempat yang sama, mereka semua adalah orang-orang kita. Situasinya memang berbeda. Oleh karena itu, Longxing Yin Chen Bai Ye terutama ingin memperkenalkan 2 perbuatan Li Tianming kepada semua orang. Pertama, pembasmian 8 juta orang di Rerun Dewa Bintang Neutron, dan kedua, insiden di pemakaman para dewa, yang untuk sementara menyelamatkan 800 juta orang. Kedua prestasi ini sebanding dengan semua upaya yang telah dilakukan Longxing selama bertahun-tahun. Orang-orang secara alami mengembangkan keyakinan dan harapan pada Li Tianming. Jadi, jika kita mengungkap bintang Kaisar Yan Huang, tanah air kita, dan menghidupkan kembali rangkaian peristiwa ini di saat kritis, dampaknya akan sangat dahsyat. Meningkatnya jumlah makhluk hidup di Istana Ilahi Bintang Bulan juga mempercepat pertumbuhan Ordo Kekaisaran Li Tianming. Dengan cara ini, 2 perintah paling penting, Kaisar dan Takdir, sudah siap. Perintah yang dihasilkan sendiri oleh binatang pendamping berkaitan dengan Ying Huo dan yang lainnya. Meskipun ada sedikit ketidakstabilan, dengan kehadiran mereka, Li Tianming merasa ia masih bisa membuat terobosan. Kemudian, setelah merenungkan jiwa surgawi Dewa Abadi di cincin jiwa abadi untuk sementara waktu, Li Tianming mengeluarkan total 9 rerun dewa turunan level 3 dari cincin Sumi. Dia punya 9 pesanan total. Ini dosis yang besar. Tujuannya adalah berhasil dalam sekali jalan dan tidak menyisakan jalan keluar bagi diri sendiri. Tatanan, keadaan pikiran, niat, semuanya sudah siap. Li Tianming duduk bersila di Laut Bintang Sica, binatang buas pendampingnya berkumpul di tubuhnya, dan bahkan debu perak membentuk bola perak dengan diameter 1 km, membungkus Li Tianming di dalamnya. Semua orang, kita semua di sini bersama. Hah, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Apakah ini merupakan pemborosan rerun dewa turunan, atau haruskah saya berhenti menjadi pria kecil setinggi 2 meter mulai sekarang? Meskipun rerun dewa turunan masih di tangannya, keyakinan besar di mata Li Tianming telah memberinya jawaban. 9 rerun dewa turunan tingkat ketiga segera berubah menjadi mata air manis dan mengalir ke dalam tubuh. Kehancuran turunan tingkat ketiga, mengarah ke suatu tatanan. Objek suci dari laut tertib ini, setelah memasuki Ordo, bagaikan ramuan yang tak tertandingi, segera merangsang Ordo Li Tianming dan mengubahnya ke arah yang benar-benar baru. Berdengung, dia mewujudkan kotanya sendiri dengan tatanan super sempurna pada jiwa surgawi. Kunang-kunang, mereka juga memilikinya. Namun, jika berbicara tentang kota ketertiban, Menara Li Tianming masih yang terbesar dan paling kompleks. Di kota ketertiban, setiap menara memiliki 9 keajaiban yang berbeda. Inilah kota tertib yang paling mewah dalam sejarah. Tak ada tempat lain di mana keteraturan dapat mencapai tingkat ini. Pada saat ini, efek pengobatan dari 9 rerun dewa turunan tingkat ketiga telah muncul di kota ketertiban ini. Batubara sarang lebah berbentuk bulat, sarang lebah, kota-kota. Langkah selanjutnya, daratan dan lautan. Berdengung. Pada saat ini, di kota ketertiban, hal pertama yang berubah adalah para lebah muda. Mereka tidak lagi melanjutkan pekerjaan mereka sebelumnya, tetapi berkumpul bersama. Bagian di bawah kepala lebah mereka mulai berubah, dan mereka benar-benar menumbuhkan tubuh dan anggota tubuh manusia, berubah menjadi manusia berkepala lebah. Setelah menjadi manusia berkepala lebah, mereka tampak menggila. Mereka tiba-tiba berpencar dan terbang ke berbagai tempat di kota. Pada saat ini, ke-12 menara kota juga mulai berevolusi dan berubah. Seluruh menara kota runtuh dan berubah menjadi bubuk pesanan yang tak terhitung jumlahnya. Menara itu tampak berkabut, dan hanya sekelompok manusia berkepala lebah yang terlihat dengan penuh semangat bergerak melewatinya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di bawah pemeliharaan rerun dewa turunan, bubuk pesanan terus bereplikasi dan meningkat, dan skalanya meluas dengan cepat, hampir 10 kali lipat ukuran sebelumnya. Itu harus dilakukan. Tepat ketika bibir Li Tianming sedikit melengkung, ia melihat tatanan yang seperti debu itu terus tenggelam, membentuk daratan heksagonal. Di daratan ini, kota-kota tatanan heksagonal mulai bermunculan. Kota-kota itu terhubung sepenuhnya satu sama lain, sehingga dari kejauhan, jika kota itu dianggap sebagai sel sarang lebah, maka daratan heksagonal ini tampak seperti sarang lebah baru.
Setelah transformasi ini, Li Tianming menemukan bahwa kota-kota ketertiban ini berbeda dari yang asli. Kota ketertiban yang asli menggabungkan karakteristik 9 ordo, tetapi sekarang berbeda. Setiap kota di benua ordo memiliki satu ordo. Misalnya, kota ordo kaisar berwarna emas dan hitam, dan orang-orang berkepala lebah di atasnya juga berwarna emas dan hitam. Seluruh kota megah, hikmat, dan berat, dan bentuk menara kotanya mirip dengan pedang Dong Huang. Transformasi keteraturan menjadi benua adalah langkah pertama untuk mencapai keadaan turunan. Selanjutnya, keteraturan akan mengaktifkan partikel-partikel bintang di seluruh tubuh, memasuki keadaan turunan, dan mulai bereplikasi serta berkembang. Proses selanjutnya adalah perubahan otomatis tanpa kesulitan apapun. Dengan kata lain, tidak ada ketegangan dalam ranah evolusi Li Tianming. Yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah menikmati kegembiraan transformasi kehidupan. Pada saat yang sama, semua ordo Yinghuo dan yang lainnya juga menjadi benua dan samudra yang teratur. Transformasi selanjutnya dari tingkat kehidupan binatang buas kuno juga merupakan hal yang dinantikan oleh Li Tianming. Mulailah dengan Li Tianming berdengung. Ia merasa seolah-olah arus listrik mengalir deras ke seluruh tubuhnya, mengaktifkan setiap partikel bintang dan membuka kunci dalam darahnya. Saat itu, tubuhnya berubah seperti lubang hitam, dan mulai menyerap kekuatan sumber bintang tingkat penciptaan secara liar dan menuangkannya ke dalam setiap partikel bintang. Ledakan-ledakan-ledakan, seolah-olah pada saat penciptaan dunia, partikel bintang dalam tubuhnya mulai bereplikasi dan terpecah, bertambah jumlahnya, kuatnya, dan bahkan mengalami perubahan mendasar di alam. Mulai sekarang, aku tidak akan menjadi penjahat lagi. Sejujurnya, setelah sekian lama mengagumi orang lain, mulai saat ini, akhirnya saya berani bangkit. Ia merasa tubuh yang telah dikultivasikan sejak alam fena binatang ini seolah mengalami serangkaian ledakan dahsyat. Setelah menyerap cukup banyak kekuatan sumber bintang, setiap partikel bintang meledak dan berubah menjadi beberapa partikel baru yang sama sekali berbeda. Selama seluruh proses tersebut, tubuh Li Tianming seolah tergantikan sepenuhnya. Tentu saja, Order Ruins Universe tetap tidak berubah. Setelah memasuki keadaan turunan, partikel bintang setiap orang menjadi semakin berbeda. Pada partikel bintang Li Tianming, terdapat berbagai dewa hantu, berbagai inti batas, dan lubang tanpa dasar. Selain itu, kekuatan keteraturan juga akan meninggalkan jejak di dalamnya, membuat setiap partikel bintangnya memiliki kekuatan api penyucian, kekacauan, dan sebagainya. Adapun kekuatan an bintang otak, terutama didasarkan pada kekuatan jiwa yang dipupuk oleh metode asal Dao Surgawi. Tentu saja, kekuatan jiwa Li Tianming sendiri terutama digunakan untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah dirinya dikekang oleh orang lain. Pada tingkat serangan, semuanya didominasi oleh Bai Ye. Jika jiwa bumi dan jiwa kehidupan Xiao Liu disertakan, Li Tianming tidak akan pernah kekurangan serangan jiwa. Ledakan. Setelah ledakan besar terakhir, beberapa kotoran dan debu tertiup pergi, dan sebuah benda baru yang menyerap cukup banyak kekuatan sumber bintang pun lahir dalam ledakan ini, bermandikan cahaya bintang. Pertama-tama, ada sepasang rambut putih yang panjangnya lebih dari 10 meter, bersinar dengan cahaya gelombang kaca, menyebar di lautan bintang Shixia. Kemudian, terlihatlah sepasang mata berwarna hitam keemasan sebesar piring dan mangkuk tiba-tiba terbuka di tengah lautan luas ini, memancar keluar dua sinar cahaya yang cemerlang, menembus lautan bintang Shixia, melesat ke angkasa, bagai turunnya seorang kaisar. Di tengah riak air, cahaya bintang perlahan memudar, menampakkan sosok telanjang, seputih salju, tanpa cacat, dan sempurna. Tentu saja, lengan yang gelap tidak dianggap sebagai cacat, melainkan memiliki keindahan yang aneh dan mempesona. Tergantung pada tanda seru. Di luar laut bintang Shixia, banyak dewa bintang tingkat puncak tengah menatap pemuda berambut putih itu dengan tatapan mata yang sangat sayu, masing-masing lebih terkejut dan kaget daripada lainnya. Bos, faktanya membuktikan bahwa dia benar-benar dalam keadaan depresi sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan para jenius dari segala sisi dan membasmi seseorang seperti Jiu Jue? Semua ini telah menghancurkan pemahaman mereka tentang dunia. Meskipun Long Xing menggelengkan kepalanya, tatapannya penuh tekad. Ia menatap anak laki-laki berkulit putih itu dan berkata dalam-dalam, besar sekali. Apa? Semua orang memandang dengan ekspresi aneh saat mendengar ini. Bos, Anda seorang pria. Mengapa Anda memperhatikan hal-hal ini? Semua orang bertanya dengan senyum tak berdaya. Tidak, Long Xing tertegun sejenak. Apa yang kau bicarakan? Maksudku alam turunan pertamanya sangat besar. Kau tidak sadar panjangnya hampir 20 meter. Hah, benarkah? Karena semua orang terlalu jauh, mereka tidak memiliki titik acuan dan tidak dapat melihat dengan jelas.
Mereka hanya dapat melihat proporsi tubuh anak laki-laki itu. Sekarang setelah membandingkannya dengan cermat, saya temukan bahwa tingginya benar-benar 20 meter. Alam turunan, 20 meter, apa maksudnya? Semua orang menatap Long Xing dengan bingung, aku belum pernah mendengar situasi seperti itu. Mata Long Xing dipenuhi keterkejutan. Ia berkata, ini menunjukkan bahwa ranah evolusinya berbeda dari yang lain. Fondasinya terlalu tinggi. Jika rasio ini terus berlanjut, ranah evolusi keenamnya akan mencapai 100 meter. Volume partikel bintangnya jauh melampaui akal sehat. Dengan cara ini, kekuatan laut bintang Zutian yang dapat disimpan dan diledakkan harus lebih besar. Sungguh ajaib keberadaannya, seru Long Xing. Kemudian, semua orang melihat ke arah binatang peliharaan Li Tianming. Semua ini di luar akal sehat. Rerun Dewa Yuanyu. Ini adalah kota bintang raksasa di Istana Dewa Bintang Bulan. Bangunan-bangunan setinggi 1000 atau 10.000 meter berjajar satu demi satu. Setiap bata dan ubin berkilauan dengan cahaya misterius. Di jalanan yang makmur, dewa-dewa bintang dari berbagai ukuran dari alam Yi dan alam Yan datang dan pergi. Kemakmuran dan kemegahan dunia tingkat penciptaan Rerun Dewa Bintang atas sulit dibayangkan oleh penduduk Rerun Dewa Bintang bawah. Tempat seperti Rerun Dewa Yuanyu dihuni oleh puluhan juta orang, termasuk lebih dari 200.000 dewa bintang di alam evolusi. Penguasa Rerun Dewa Yuanyu tak diragukan lagi adalah Dewa Zeus. Dengan Dewa Zeus yang memimpin Rerun Dewa Yuanyu, hanya Dewa Bintang jatuh yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Baru-baru ini, peristiwa di pemakaman para dewa telah banyak diberitakan. Faktanya, 3 jenius muda dari Yuanyu Exu ditangkap oleh suku budak yang memalukan. Penduduk kota bintang raksasa ini menganggap ini sebagai penghinaan terbesar dalam sejarah. Seluruh istana ilahi Xingyue meletus dalam kemarahan publik terbesar dalam sejarah. Jika masih ada keturunan Yan dan Huang di sekitar mereka, mereka pasti sudah melampiaskan amarah mereka sejak lama. Pada saat ini, banyak orang masih membicarakan pemakaman para dewa, dan membenci Li Tianming sepenuh hati. Namun, dunia yang bising ini tiba-tiba menjadi sunyi dalam sekejap. Setidaknya 9 juta orang tiba-tiba tampak bingung, seolah membeku dalam waktu, dengan ekspresi mereka terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Di Rerun Dewa Yuanyu ini, tampaknya hanya Dewa Bintang di atas alam turunan ketiga yang masih normal. Ketika mereka melihat sebagian besar orang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi begitu aneh, mereka tercengang. Kemudian, mereka melihat lebih dari 9 juta orang dan mulai menari. Hei, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dewa leluhur tertinggi tak terkalahkanku menjadi semakin kuat. Sungguh pantas disebut sistem kultivasi simbiosis, sungguh hebat. Lebih dari 9 juta orang, dengan tangan di pinggul, tertawa penuh kemenangan, pemandangan itu tentu saja sangat aneh. Hal semacam ini terjadi di banyak tempat di Istana Dewa Bintang Bulan, bahkan di tempat seperti Yuanyu Exu, tempat para dewa alam semesta berjaga, belum lagi tempat-tempat lainnya. Rerun Dewa Siaxing, kota kekaisaran mandat surga. Sebuah bola hitam putih melayang di atas kota kekaisaran. Seluruh dunia tampak rapi dan teratur, dan telah memasuki jalur baru. Reputasi Kaisar Takdir menyebar ke jutaan alam. Dinasti takdir yang luas terpancar dari deretan 10.000 bintang surgawi ke dunia sumber bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyebar ke semua alam utama dengan pusatnya. Semuanya beres. Meskipun makhluk hidup di Rerun Dewa Bintang bawah memiliki kekuatan mental yang sangat kecil secara individual, tingkat pemanfaatannya sangat tinggi. Jumlah makhluk di satu alam mungkin lebih banyak daripada di seluruh Rerun Dewa Bintang atas. Oleh karena itu, jika jutaan alam dapat mencapai efek alam tak terbatas, kekuatan kekaisaran yang dianugerahkan kepada Li Tianming ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di Rerun Dewa Bintang atas. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, hanya alam tak terbatas dan kota kekaisaran yang memiliki keyakinan, dan keduanya belum ditumpangkan. Sekarang, luasnya sejuta kali lipat wilayah tak terbatas, ditambah kota kekaisaran. Dilihat dari kecepatan pembangunan dinasti Tianming saat ini di dunia dengan jutaan domain, kita dapat menarik kesimpulan mereka yang berambut merah muda semuanya adalah orang-orang bangsawan. Di dalam bola cinta, di bawah cahaya bintang, di ruang rahasia yang sederhana dan elegan, seseorang juga membuat terobosan. Debu merah muda itu kini mengembun kembali dan membentuk tubuh manusia seputih salju. Tingginya lebih dari 10 meter, dengan rambut merah muda panjang tergerai hingga pinggang. Sosoknya yang elok memiliki lekuk tubuh yang menawan, dan di tubuhnya yang bermandikan darah terdapat wajah suci dan lembut. Kini, tubuh itu bahkan lebih besar, dan tentu saja lebih elok. Di bawah cahaya,
Ia terbungkus dalam gaun panjang berwarna putih salju, ujung roknya berkibar-kibar, membuatnya semakin cantik, bagaikan dewi di istana bulan. Berhasil. Dia menghela napas lega, wajahnya sedikit memerah, memikirkan pikiran-pikiran kecil anak lelaki itu yang harus sinkron dengannya, dia merasa sedikit geli. Tante, tepat pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dari luar. Setelah 2 ketukan, ia mendorong pintu dengan kasar. Ternyata itu adalah Sui Shen Yao, gadis yang periang dan genit. Wow, begitu masuk dan melihat aurora baru itu, ia berseru kagum, indah sekali, Bibi. Apakah kamu bersedia bekerja keras? Tanya Aurora sambil terkekeh. Demi kecantikan ini, aku harus bertarung. Sui Shen Yao cemberut. Kamu bekerja sangat keras akhir-akhir ini, dan kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Aurora menundukkan kepalanya dan menatap sosok kecil di depannya. Dia tahu bahwa gadis itu juga sedang menahan amarah dan ingin membuktikan diri, jadi dia bertanya, sudah berapa kali kamu menggunakan rerun dewa ketertiban akhir-akhir ini? 3 kali. Kalau begitu, kalian akan segera menyusul, kata Aurora, merasa sangat emosional. Setelah berdirinya ibu kota ilahi nomor 1, tingkat perkembangan seluruh kota kekaisaran Tianming meningkat pesat. Bibi, Bai Ye baru saja memintaku untuk memberitahumu sesuatu, Sui Shen Yao cemberut. Apakah itu beritanya? Ya, dia baru saja mencapai alam evolusi dan tingginya sudah mencapai 20 meter. Jadi, kau hanya orang kecil di depannya, tidak sebesar itu. Aurora, ... Bukankah kita sepakat tentang sinkronisasi? Kok bisa sih, pangkuannya tumbuh satu lagi secara diam-diam. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Aurora mengerucutkan bibirnya, dan ketika dia memikirkan pemuda itu, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sui Shen Yao memandangnya dan benar-benar merasa iri. Dia tadinya menyimpan dendam, tapi sekarang dia benar-benar bersemangat. Saya juga ingin melakukan sinkronisasi. Istana ilahi yang terbuat dari bintang dan bulan, rerun dewa matahari. Fen Tianhe melangkah ke istana emas setinggi 10.000 meter. Di depannya muncul sebuah kursi emas sepanjang 100 meter. Di kursi itu duduk seorang pria berbaju zirah emas. Pria ini adalah Dewa Zeus. Cahaya dan zirah di tubuhnya bersinar bersamaan, dan matanya bagaikan 2 sumber bintang yang terkompresi. Orang ini adalah Yan Ri Huang, salah satu Beastmaster terkuat di Xing Yue Seng, dan Yan Ris Huang adalah putrinya. Paman Huang, Fen Tianhe memberi hormat sedikit. Apa maksudmu? Suara Yan Ri Huang seperti benturan logam, membuat telinga orang-orang bergetar. Dewa Meteorit masih belum setuju, kata Fen Tianhe sambil menundukkan kepalanya. Yan Ri Huang merenung sejenak. Ratusan anak muda berbakat dikorbankan. Memang ada celah. Mereka khawatir kita, Dewa Matahari terbenam, akan menguasai istana ilahi Xing Yue di masa depan. Kurasa itu bisa dimengerti. Bisakah kita terus mengulur waktu? Fen Tianhe mengerutkan kening, api dan cahaya bintang mengalir di sekujur tubuhnya. Ya, Yan Ri Huang menatapnya. Pegangannya ada di tangan budak rendahan ini, jadi kita harus berhati-hati agar tidak menggunakan senjatanya. Namun, kita tidak menunggu dengan sia-sia. Teman-teman kita di Huantian Seng telah berjanji untuk pergi ke bintang Dayan Sijiu untuk meminta sesuatu. Jika kita bisa mendapatkannya, akan mudah untuk menghadapi Long Xing dan Li Tianming. Benda itu, apakah menurutmu kau bisa mendapatkannya? Fen Tianhe mendongak dan bertanya. Yan Ri Huang terdiam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, itu tidak mungkin. Kami, 3 bintang Zongtian, bahkan tidak sanggup menghadapi satupun Dewa Zeus dari klan Nu. Itu sudah lelucon. Begitukah? Mata Fen Tianhe berputar seperti lava. Ia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berkata dengan galak, Paman Huang, bagaimana kalau aku menjadi penjahat sekali ini saja, membasmi dulu, lalu melapor tanpa berkonsultasi dengan Dewa Meteorik, membakar klan budak mayat dan memaksa Long Xing dan Li Tianming mati bersama. Selama kalian membakar mayat-mayat itu, para jenius kecil Dewa Meteorik akan mati satu persatu, kata Yan Ri Huang. Itulah sebabnya aku bilang akulah orang jahatnya. Kalau begini terus, kita akan rugi. Buktinya milik Dewa Meteorit, bukan milik kita, kata Fen Tianhe dengan suara berat. 800 juta orang itu telah direnggut oleh Mo Shen. Kau tidak bisa membasmi mereka dulu dan melaporkannya kemudian, kata Yan Ri Huang. Aku tahu. Fen Tianhe mencibir. Jadi aku mendiskusikannya dengan teman-temanku di Huantian Seng dan menemukan 700 juta budak lagi di sana. Aku berencana membiarkan Dewa Meteorik tetap di sini. Saat semua anak muda mereka mati, kau boleh memukuliku dan memarahiku, tapi jangan basmi aku. Tianhe, Yan Ri Huang mendengar ini dan memuji dengan mata membara. Kau sungguh hebat.
Kau telah memperluas wilayah kekuasaan Dewa Matahari Terbenam. Semua orang di suku ini akan tahu bahwa kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Pemungutan suara rekomendasi minggu ini akan segera berakhir, jadi ingatlah untuk memilih. Langkah ini membasmi dua burung dengan satu batu. Tak hanya menghancurkan masa depan meteorit, tetapi juga menghancurkan status quo dan terus memaksa Long Xing dan Li Tianming mati. Jika anak-anak Dewa Meteorit itu mati, kitalah yang paling diuntungkan. Tatapan mata Fen Tianhe yang membara tampak sinis. Hanya saja, tekanan yang harus kau tanggung akan sangat besar, kata Yan Rihuang kepada pemuda itu. Setelah menyelesaikan dua masalah ini, aku akan pergi ke bintang wanita misterius 9 surga. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Fen Tianhe tersenyum tipis. Memang, masa depanmu cerah. Para praktisi spiritual itu tidak sanggup menghadapimu. Yan Rihuang memikirkannya dan berkata dengan suara berat, lakukan saja. Lebih cepat lebih baik. Ya, di mana kamu berencana untuk memulai? Tanya Yan Rihuang. Long Xing tidak bisa meninggalkan istana ilahi Xingyue, tetapi Li Tianming bisa masuk dan keluar. Aku berencana mengirim 700 juta budak ini ke gua ilahi Rerun Dewa Bintang Neutron untuk memaksanya keluar dan memisahkannya dari Long Xing. Pasti tidak akan ada gunanya jika mereka berdua bersama. Tatapan Fen Tianhe menjadi lebih brutal ketika ia mengingat terakhir kali bintang neutron merah muda itu meledak dan membiarkan Li Tianming melarikan diri. Lebih baik berpisah. Lagi pula, di luar sana, Dewa Bintang Jatuh tidak akan sempat ikut campur. Yan Rihuang berpikir sejenak, lalu menatap Fen Tianhe dan bertanya, masalahnya, penghalang pelindung bintang bulan berbeda dengan penghalang makam dewa. Mustahil bagi Dewa Bintang untuk melewatinya. Penghalang itu pasti dikirim oleh kapal Dewa Laut Bintang, dan pasti merupakan inti tingkat tinggi di antara kita. Siapa yang mengkhianati kita? Paman Huang, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Aku punya kecurigaan. Wajah Fen Tianhe berubah dingin. Bicaralah, kata Yan Rihuang. Fen Tianhe melangkah maju dan membisikkan sebuah nama di telinganya. Bukankah ini mungkin? Yan Rihuang segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dengarkan aku dan ceritakan beberapa detailnya. Fen Tianhe terus menjelaskan beberapa keraguan di telinganya. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar ini, raut wajah Yan Rihuang berubah dari muram menjadi cerah. Sepasang tangan emasnya menggenggam sandaran tangan, dan sandaran tangan itu berdesis dan asap tebal terus mengepul. Di matanya, gelombang api keemasan bergulung-gulung, dan suhu seluruh aula meningkat tajam. Meskipun aku tidak tahu kenapa, faktanya adalah fakta. Aku tidak berani memberitahumu sebelumnya karena aku takut kamu akan sulit menerimanya. Fen Tianhe menghela napas pelan. Tidak, Yan Rihuang mengerutkan kening, Xiao Xuang tidak punya alasan untuk melakukan ini. Jika itu benar-benar dia, artinya hanya satu hal, hidup dan matinya bisa dikendalikan kapan saja. Aku juga berpikir begitu, makanya aku tidak berani bertindak gegabah di depannya dan membuat musuh waspada, kata Fen Tianhe serius. Pertanyaannya, apa cara Li Tianming agar bisa mengendalikan hidup dan mati seorang jenius alam turunan tingkat 8 kapan saja dari jarak sejauh itu? Yan Rihuang tak habis pikir. Entahlah, suara Fen Tianhe rendah, dengan kebencian terpancar di matanya. Orang ini aneh sekali. Begitu anehnya sampai-sampai sulit ditebak apa yang bisa dia lakukan. Kalau kita tidak segera membasminya, akan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu cemas dan mengambil risiko seperti itu. Kalau begitu, aku khawatir satu-satunya solusi adalah membasmi Li Tianming seketika. Yan Rihuang terdiam, suaranya semakin keras. Meski begitu, Xiao Xuang tak bisa diselamatkan. Sebagai seorang ayah dan tunangan, berita tragis ini memenuhi hati kedua raksasa lautan berbintang ini dengan kebencian yang luar biasa. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Tatapan Fen Tianhe berubah dingin, lalu dia berkata, Paman Huang, mengingat situasi Xiao Xuang, aku berencana untuk memanfaatkannya. Bagaimana cara menggunakannya? Soal kepergianku ke Rerun Dewa Bintang Neutron untuk membuang sampah, carilah kesempatan untuk memberitahunya secara pribadi. Dengan begitu, Li Tianming akan mengetahuinya lebih awal daripada Dewa Meteorit. Kalau tidak, aku khawatir Dewa Meteorit akan menekanku terlalu dini dan menggangguku, bisik Fen Tianhe. Baiklah, kata Yan Rihuang sambil menutup matanya. Dengan begini, selama Li Tianming tahu gerakanmu sebelumnya, itu artinya Xiao Xuang benar-benar terbasmi. Fen Tianhe bersenandung. Faktanya, berdasarkan pengamatannya, dia sepenuhnya yakin bahwa orang yang membawa Li Tianming ke Istana Ilahi Bintang Bulan adalah Yan Rihuang. Aku akan melakukan sesuatu, kata Fen Tianhe. Pergi.
Yan Rihuang melambaikan tangannya. Lautan berbintang Sicha. Li Tianming berganti menjadi jubah emas dan hitam bertahtakan pola naga emas. Ia tampak dominan dan arogan, dengan rambut putihnya yang tergerai, dan ia memiliki keagungan seorang kaisar. Meski tingginya hanya 20 meter, auranya sangat kuat. Matanya yang hitam keemasan, sebesar piring dan mangkuk, bersinar terang dan memancarkan kekuatan menawan seorang raja. Ketika orang tumbuh besar, dunia menjadi lebih kecil. Ini adalah kebenaran abadi. Saat kecil, sesuatu tampak sangat tinggi dan besar. Setelah sekian lama tak melihatnya, tiba-tiba saat kamu mengambilnya saat dewasa, kamu akan menyadari bahwa benda itu jauh lebih pendek dan lebih kecil dari yang kamu bayangkan. Dan karena Li Tianming telah tumbuh 10 kali lebih tinggi, perasaan ini secara alami menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia merasa bahwa Long Xing, raksasa setinggi 100 meter di lautan berbintang, lebih tinggi dari gedung 30 lantai, tetapi sekarang dia tampak seperti orang setinggi 10 meter. Jika aku berada di level pertama alam evolusi dan panjangnya 20 meter, maka jika aku berhasil melewati beberapa level lagi, panjangnya akan menjadi 100 meter. Intinya, peningkatan Li Tianming tidaklah palsu. Partikel bintangnya memang cukup padat. Hal ini semata-mata karena jumlah partikel bintangnya yang besar. Jalan untuk menjadi kaisar Rerundewa bintang baru saja dimulai. Kalau tidak, Li Tianming, seorang pria kecil setinggi 2 meter, benar-benar tidak tahu bagaimana memimpin sekelompok prajurit iguk-guk yang tingginya puluhan meter. Rasanya pasti akan sangat lucu. Faktanya, meskipun tingginya 20 meter, pengalaman pribadinya masih normal, dan dia sama sekali tidak merasa dirinya raksasa. Hal ini berkaitan dengan objek referensi. Sekarang di Sang Xingsu, semua objek referensi sangat besar, dan dia masih merasa ukuran ini masih jauh dari cukup untuk mendominasi dunia. Kunang-kunang, Li Tianming mendongak dan melihat seekor phoenix merah keemasan yang berapi-api terbang di langit. Cahaya ilahinya bersinar terang dan sepanas lava. Ukuran partikel bintangnya jauh melebihi ukuran binatang pendamping dari alam yang sama. Mulai hari ini, orang ini tidak boleh lagi berubah menjadi ayam kuning kecil. Burung phoenix di depannya, yang bergulung-gulung dalam api penyucian, sudah berada dalam kondisi partikel bintangnya yang paling padat. Jika lebih padat lagi, ia akan memasuki tubuh Li Tianming dalam kondisi khusus. Alam evolusi adalah proses peningkatan volume seluruh partikel bintang. Totalnya ada 13 tingkat. Semakin tinggi volume Anda, semakin tinggi nilai dasar Anda hingga akhirnya memasuki tahap Dewa Zeus. Oleh karena itu, menerobos ke alam Yan hanyalah permulaan. Setiap level berikutnya merupakan peningkatan yang besar. Hal ini berlaku untuk Li Tianming, begitu pula Ying Huo dan yang lainnya. Perubahan ukuran yang drastis akan menyertai seluruh iguk-guk. Dengan peningkatan ukuran ini, proporsi orang-orang ini dalam kekuatan tempurku telah jauh melampaui kesadaran ilahi. Binatang buas purba yang kacau menjadi semakin menakutkan. Kecuali Yin Chen, Bai Ye, dan Ji Ji yang semakin aneh, keempat saudara laki-laki dan perempuan Ying Huo dan rekan-rekannya juga mulai mengalami transformasi besar dalam kekuatan tempur mereka setelah ukuran mereka meningkat. 3830